Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Saya Muhammad Diman Afita dari ketua kelompok. Saya Muhammad Sabran, absen 14. Saya Jatuh Duduka, absen 4. Saya Fitri Masa, absen 21. Yang pertama adalah pada tanggal 10 Februari kami mengadakan diskusi di kantor dan membuat PSI. Pada tanggal 11 Februari kami merancang format surat kerjasama surat info serta bagi ke supplier untuk menggunakan. Pada tanggal 13 Februari kami mengambil barang dari ABO ke supplier dan kemudian pengerjaan barang. Kemudian kami juga untuk menjadi video. Untuk langkah awal, perencanaan bisnis membuat 9 elemen pertama masalah segmen atau segmen plan. Pertama ada siswa di SMK Pemala, guru SMK Pemala, dan juga orang tua sekolah yang pesan melalui program. Lalu yang kedua value proposition, yaitu promosi nilai signifikan. Kita pertama itu menyediakan makanan ringan dan gurih, pedas, lalu juga ada serta minuman dingin yang juga yang harganya itu sangat terjangkau murah. Meskipun harganya murah, tapi kita memastikan kualitas rasa itu pasti sangat kita amati. Untuk yang ketiga, channel atau saluran. Pertama di penjualan di kantin SMK Malang. Yang kedua di media sosial yaitu ada Instagram dan promosi melalui WhatsApp. Terus yang ketiga ada pelayanan antar ketujuan customer. Juga lambat dalam pengembangan melakukan hubungan kepada customer dengan menerima saran makan atau minuman yang segera pelanggan serta mengadakan promo spesial, misalnya beli 10 beli 1. Untuk yang nomor 5 adalah akhirnya pendapatan pelayanan antar pesanan. Jika pesan melalui online kita kenakan biaya tambahan. Untuk yang kedua adalah promo akan didapatkan jika pembelian dalam jumlah yang banyak. Karena yang keenam adalah sumber daya utama. Yang pertama adalah tempat penjualan di kantin. Yang kedua warga untuk mengatur produk yang kita jual. Yang ketiga adalah blender. Ada kemasan dan bak untuk minuman. Yang ketujuh ada activities atau aktivitas kunci. Yang ke-1 ada menjaga kebersihan di area penjualan serta menjaga kualitas dari produk. Yang kedua menjaga hubungan antar pelanggan. Yang ketiga melakukan promosi menarik di medsos. Yang keempat mengatur stok barang. Selanjutnya yang ke-8 ada partners atau mitra utama. Yang ke-1 ada pemasok produk dari supplier. Yang kedua ada pemasok kemasan. Yang ketiga ada tim promosi yang akan menyampaikan produk. Untuk yang ke-9 ada cost struktur atau biaya. Yang pertama ada biaya untuk biaya promosi, kedua ada biaya untuk bahan makanan dan minuman, dan juga ada biaya untuk kemasan produk. Kemudian ada kita melakukan survei kepada teman-teman yang sedang pasang untuk mengetahui selera mereka dan juga untuk menentukan produk yang akan kita jual pada PAS. Nah, selanjutnya ada poin supaya kami untuk kuliah supaya kami karena kualitasnya sangat terjamin dan juga dekat dengan wilayah kami dibanding dengan toko lainnya yang tergolong sangat jauh ataupun kualitasnya tidak terlalu bagus. Lalu kami juga membandingkan toko mulia dengan toko-toko lainnya, mulai dari harga, kualitas, dan kemasan yang baik. Akhirnya kita diskusi banyak lebar, kita matang untuk memilih toko mulia sebagai supplier kami. Lalu
kita juga mencari keterangan supaya terpilih seperti harga setiap produk itu sangat terjangkau. Yang kedua, ada produk kualitas yang sangat bagus. Lalu yang ketiga ada respon pembeli yang lain itu cukup baik. Lalu supplier tidak menerima jasa pengiriman ke konsumen. Lalu ada barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau dikeluarkan. Terus yang terakhir adalah kemampuan supplier untuk memenuhi kebutuhan konsumen itu sangat dipastikan. Ini kita melakukan perancangan surat perjanjian kontrak. Surat perjanjian kontrak ini bertujuan membuat kerjasama antara pihak pertama dan pihak kedua dengan kesepakatan atau peraturan tertentu yang disepakati oleh kedua pihak tersebut. Membuat surat kami membuat surat untuk barang yang telah dipesan. Terus adalah dokumen mengenai pembeli, baru memulai proses pembelian dan memastikan barang yang dibeli sesuai dengan yang ada di dalam. Untuk yang selanjutnya, setelah barang sudah ready, kami membuat surat terima barang untuk digunakan mengkonfirmasi bahwa barang sudah diterima oleh penerima dengan kondisi yang sesuai dengan pesanan. Untuk selanjutnya, bila stok barang kita sudah habis, kami membuat surat pengadaan barang yang digunakan untuk memesan atau mengajukan pengadaan barang kepada pihak kedua. Pembuatan surat rencana anggaran daya. Kami membuat laporan anggaran daya agar kita tahu berapa uang yang dikeluarkan untuk menghidupi proses ini. Surat rencana anggaran daya adalah dokumen yang berisi biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Berikut adalah dokumentasi video pelaksanaan PJPR. Kepada siswa-siswi KPK. Setelah kami melakukan screening, kami menentukan produk apa yang akan kita pesan. Menentukan siapa yang akan menjadi supplier kita. Setelah menentukan siapa supplier kita, kita langsung menuju ke lokasi supplier tersebut. Di supplier ya? Di mana? Di ibu ini lah. Oh, dia orang jual barang. Sebelumnya kenal sama itu. Selanjutnya kita memilih barang untuk kita pesan melalui proses order. Keesokan harinya kita menuju ke lokasi supplier kemarin untuk mengambil pemesanan yang kita telah pesan kemarin. Kita juga melakukan transaksi pembayaran. Sudah terjadi transaksi barang. Setelah kita melakukan transaksi, kita mengambil barang yang sudah kita pesan. Sudah laku. Kita mengambil Oh, sudah
Setelah bulan kita melakukan pengecekan barang dan kita juga mengecek kualitas barang tersebut. Barang yang kita pesan itu sesuai dengan pesanan kita. Selanjutnya kami minta saran atau kritik atau masukan di Oke, dari Pak Gubernur ya. Ini agak berbeda dengan yang lain juga. Berbedanya karena ini kalian menjual lagi produk dari toko itu. Iya. Ya, berarti kan membuat yang seperti ini dari awal. Bulan juga banyak. Artinya nanti apa ya? Setelah misalnya kan dari tadi kalian kan ngomong dari tadi atau kalau awal kita ngomong tentang packaging, PPT, promosi, layanan pelanggan yang ramah, sosial media, logo, branding, reseller, apalagi biaya, player, laba, dari rangkaian itu. Kalau dikalian goalnya itu nanti kan tadi ada sepak bola loh. Berarti dari tujuan kalian tim sepak bola adalah goal. Jadi kalau kalian yang ini yang buat ini sekarang goalnya apa? Goalnya apa? Goal untungan. Oh yang oke dengan untungan besar. Ya, cuan, cengli. Apa cengli? Ada kalau jiong yo, apa jiong yo? Ya, kalau cuan kan ada jiong. Jiong itu nek turu tuh iki lho. Airane itu. Kalau bukan yang besar, cuan. Kerumunan kecil atau besar? Sudah, kulaan tadi itu sudah ada umumnya? Belum lagi. Cemil sendiri. Investor. Yang kalian jual kan sudah pernah dapat kenal. Hati-hati. Kalian tidak perlu branding lagi ya. Sebenarnya secara usaha kalian sangat minimal di sini. Produknya sudah terkenal. Pokmi itu siapa kan di Pokmi? Maksudnya begini. Kalau produknya sudah jadi, banyak kamu datangnya ke tangan bawa ngomong tadi saya juga cinta jual produk saya dapat jual segitu. Karena kalian beda dengan yang lain kan. Pakai tangan mana? Sekarang produk itu tidak perlu di-branding lagi, tidak perlu di. Kalau tinggal menjual aja. Pasti apa aja nanti? Nah, kopi itu siapa nih? Saya bisa punya nama juga. Kalau yang lain-lain tadi kan masih ada proses pengolahan di dalam. Ada sentuhan. Itu
Jadi kalian langsung masuk ke goalnya. Dari toko itu ketemu ibu itu mau perjanjian di mana? Oke, langsung malamnya saya berani ke kanan, ada yang beli, ada yang itu buktinya bahwa inilah saya pulang di itu dengan harga yang murah. Saya jual di misalnya kalau di IJ itu kalau IJ saya dapat Satio itu Pak Budi kalau di musuh makanya kan welcome ya gitu ya nanti sarannya ya. Sarannya nanti ke depan berarti kalian harus langsung ketemu dengan customer, harus konsumen. Goalnya dapat, ternyata saya satu hari dapat penjualan motor 500.000 ya, bersihnya apa? Jam-jam aku ternyata ketika jam pagi, siang, sore atau malam itu agak perasaan manusia sangat beda dengan yang lain main dulu proses hitung-hitungan sampai tadi beliau apa? Setika ya. Saya bikin musuh kita, saya tenang 60 ya gitu. Saya untuk ini 60 tadi kalau sebenarnya itu kopi yang lain kan berpikir itu, kalian kan dapat ya, sarannya nanti ke sana harus buktikan terjadi transaksi dan ada jual itu saran. Saya tambahkan saya sepakat dengan Pak Budi. Saya tanya ke Iman, kamu tadi minta keuntungan besar, strategi apa yang kemudian akan kamu lakukan ini kamu dapat keuntungan besar dari produk yang kamu jual? Kami mengambil orang yang istilahnya cukup banyak itu, lalu kita perhitungan biaya operasional, lalu biaya lalu kita perhitungan keuntungan yang menurut kami itu bisa melakukan keuntungan. Iya, strateginya Pak. Kalau kamu menjual itu ya dengan keinginan keuntungan yang tinggi, kamu kalah. Kenapa? Karena yang lain juga kami jualan seperti kamu. Karena produk itu reguler, tidak ada keunikan, tidak ada kekhususan. Produkmu juga dijual oleh orang lain yang sama. Kalau kamu ingin keuntungan yang tinggi, ya nggak mungkin kan? Jelas nggak pasti. Orang akan memilih yang lebih murah. Maka strategi apa yang bisa kamu lakukan? Kalian akan membeli Basreng, terus kemudian sebelah. Kamu boleh jawab bagaimana pernyataan Bapak? Kita tidak hanya membuat perencanaan ya, tapi membuat perencanaan yang terukur bahwa itu memang benar-benar real, bukan hanya halusinasi. Gimana? Kita kalau sama ini tadi aja, bulan serumpun di pasar besar, bulan susu nih peternak susu. Saya ingin keuntungan yang besar bisa, karena belum ada yang bisa. Perhatian ini belum ada. Tapi kalau kan bisa dilakukan apa itu pikir-pikiran kemudian. Nah, jadi gimana? Inilah bedanya kelompok kalau ada perempuannya dengan kelompok yang murni laki-laki. Saya melihat ini masih awal yang Anda apa yang Anda tampilkan tadi. Saya pertama di slide pertama itu PPT-nya bagus, background-nya kan. Tapi untuk kata-kata narasinya ini masih terlalu terlalu jauh dari harapan sebagai seorang siswa yang sudah 3 kali presentasi. Sehingga apalagi yang alur tadi kan belum terbaca secara jelas. Gimana? Bisa garis bawahnya. Saya pernah lihat warung Indo, warung mie Indo, itu sih dijual Indo, tapi menjualnya dengan harga yang mahal. Kenapa? Karena dia menggunakan akal pikirannya untuk mengelola mie yang itu reguler menjadi mie yang istimewa.
godok dicampuri topping-topping dan lain sebagainya sehingga menjadi kalau sampai hanya menjual mie itu mentahan, pengen body yang tinggi, yang jualnya harus di Jepang sana. Ya minimal di Zimbabwe ya. Nah, artinya sangat perlu berpikir yang logis, yang masuk akal. Yang saya lakukan ini punya nilai plus keunikan apa? Saya mohon maaf ya. Kalau ini yang saya lakukan hanya seperti itu, maaf, itu sebenarnya nggak butuh ilmu, nggak butuh kompetensi logistik menurut saya, karena semua orang bisa. Karena nggak ada upaya sentuhan akal pikiran, daya, kreasi, inovasi yang bisa membuat produk itu bisa punya nilai lebih. Sampai boleh memilih itu, tapi kemudian alur ending goal-nya nanti seperti apa? Itu harus punya nilai bisa dipahami. Iya. Jadi nanti harus ada progres yang lebih baik dari PKB nanti. Saya akan ingat satu ini, Ilman, kemudian Rehan, kemudian Nusa, dan Vicky. Ini sebagai 4 sekawan. Jadi nanti orang harus bisa menampikan yang lebih baik. Mudah-mudahan bisa menggeser atau mengganti berupaya yang lebih baik daripada yang tadi dilakukan. Terus katanya, ngecek barang itu di toko atau di rumah itu lihat benar. Stok Di video dari luar. stok itu kan semacam stok ngambil ngecek barang. Iya. Ngecek itu di tokonya atau di rumah? Yang benar. Harusnya di toko. Lalu ada barang kurang, ada barang ide itu. X expired. Ide ya, bahasa gaulnya itu expired. Itu Anda bisa langsung komplain. Oh ini barang yang kurang, Anda bisa langsung komplain. Kalau Anda ngecek di rumah, barangnya kurang. DKB terus akan balik kilo-kilo. Pembeli akan melayani dengan baik atau melayani dengan bagus. Dengan terus pasti. Oh enggak, ini sama ini enggak ada toko. Jadi ilmu kalau beli apa-apa ngeceknya ya di toko, jangan dicek di rumah. Omongannya dicek dulu kalau ilman. Omongannya dicek dia dicicip biar tambah biar. Ngeceknya lebih gede. Nah, ini mana? Terus apa ya? Harus juga ada etika yang ketika kita ambil ya. Baik sebagai seorang siswa, meskipun tidak jam sekolah, ya celananya ya jangan pakai celana yang bolong, ya. Kemudian kita juga kalau tidak ya salah juga, karena sampai sebelum ke situ yang kedua ya, pertama Anda juga ke situ. Anda sebagai seorang siswa SMK etika kesopanan dalam berpakaian itu harus dipakai. Ya, jangan sampai kemudian keinginan ini diserahkan dan ini bolong-bolong terus bisnis bukan itu tentang parkir ini. Jika ini penting sebagai guru agama bahwa bisnis itu tidak hanya keuntungan, tapi bisnis itu juga ada etika akhlak yang perlu selalu kita jaga. Bagaimana kita kulon, bagaimana kita pamitan, bagaimana kita kemudian memberikan uang pakai kanan-kanan terima kasih, itu penting ya. Seorang penjual yang kemudian dagangannya kayu, dia mengucapkan terima kasih kepada pembeli, itu rasanya koyok oleh masa benar-benar saya daripada seorang penjual yang ngasihkan susuk di gigi nggak perlu terima kasih. Itu rasanya kecewa dari seorang, karena saya merasa begini, dua toko yang sama-sama betul barang produk tapi perlakuan yang dikasihkan santun dengan pelanggan yang berbeda. Saya mohon maaf, lebih mungkin sih berpelayan ini, tapi pelayanan ini coba gimana? Barangnya berpelayanan ya dibanding toko kelontong yang ada di pinggir jalan. Kalau kita beli, assalamualaikum, sing dodol sih omong jeruk, kadang sih pakai sarung sih ngomong macam-macam, oke mau susu calon sama ini. Tapi di Indonesia, juga bagi tidak ada nyaman, apalagi mbak-mbak yang masih juga saya nyaman, senang berjodoh itu, tapi sendirian dan ada di saya. Nah, ini ilmu ya.
Sehingga menurut saya itu penting kalau nanti jadi seorang entrepreneur bisnisnya bahwa ini langkah-langkah awal, pengalaman awal yang perlu dibangun dikuatkan hingga nanti harus benar-benar di dunia nyata itu ada punya. Jangan dianggap ini itu bukan kewajiban. Oh, jodoh, pokoknya ujian, pokoknya tampil, bagus apa dulu, emang bahwa setiap aktivitas, setiap langkah yang kalian lakukan itu akan mungkin nanti terus ya, mereka dapat jadi guru ini omongannya beberapa guru saya omongannya itu kadang menjadi sebuah senjata yang luar biasa di seorang bisnis. Karena nak kali ini nanti, waduh biar Pak kalau ngomong lagi ini pun biasa kita benar dari itu. Oh biar Pak, biar Pak itu biar. Oke, dia masukkan saja ya. Karena saya ya mohon maaf karena teman-teman sudah dikasih jajan tapi ini saya mau saya dunia itu kan memberi masukan yang bagus pembangunan karakter mental kewirausahaan itu ya satu nanti BKT saya kasih undang lagi jawab BKT undang ya tak tentang masalah terima kasih panjenengan Putri Solo. Backgroundnya apa sih? Orang mendidikan. Pakai bahasa Jawa. Kita membuat kue ini bisa punya teman saya ya punya rekan di sana jadi saya dokumen ini saya saya sendiri belajar iya Bu, ini yang saya di kelasnya ya. Oke, itu di
komunikasikan solusi ya usaha urus saya apresiasi lah ya karena guys usaha di laptop dan mau masukan aja ya seperti mungkin dikira tulisan surat PO itu bus terang. saya pikir sekali itu kali ini pemilihan slide jadi malah fokus gambar ngomongin gitu nggak fokus kan dokumen itu sih tak enak ya jadi perhatikan terus penyampaian presentasi gimana kenapa lo sebenarnya apa yang saya pahami gitu kan kami sudah proyek masing-masing saya sudah masih lagi kalian memang terkesan gampang apa sekali-sekali tapi nggak lihat terus nggak sampai ngomong tapi dijelaskan kalau kontak privat audiens itu perlu jadi lah awak pengapalan sih ya jadi kontak antara audiens itu membangun koordinasi kan kalau tugasnya pasti orang tempat kan masukkan presentasi ini mungkin DPAT ya semoga gampang dipahami mata kalau audiens orang komunikasi pun kalau itu maupun ya aku sampai lari Jadi waktu tisu lagi pendidikan ngatur rocker sedanten ini balon-balon kan ngomong berit ya maksudnya tuh lain kayak gue itu apa ya mesti air saya juga deh membuat surat itu dikirani kita membuat surat PO bisa atau info aku malah drop TV tinggi dipsi lala ini Suwarno nah PO gede perusahaan otobus bisa jadi tulisan kita bisa diputus kayak misalnya mas diputus PO harus diperangi dalam bulan ya saya depan lagi diri aku mau ketulan lagi alur proses bisnis logistik bos what's the meaning bus smart you know yes itu kan semangat ada kaitannya dengan apa namanya cuan akeh bus ini kan bus itu apa kereta api cepat di Indonesia saya waktu di teman ada sekolah dijalankan kita turunkan bus ini dalam kita itu kami saya sudah foto lagi ke Pak Adi itu sebuah motivasi man jadi kakek itu di depan sudah menjadikan sebuah motivasi nek kalau nggak bus berarti cepet itu dodolan cepet apa jajan dodolan cepet kemudian orang jual akeh nah akhirnya muncul ada sebuah tindakan lagi apa caranya dodolan pertanyaan tadi kan sama tanya ke sana terus kira-kira ketemu apa kira-kira sing satu dodolan buatan kan dodolan masih enggak dari awal sampai akhir dodolan apa tuh deh Ngasih, main orang, ya dodolan kau lah sampai tulisan. dodol sekolah apa dodol langganan Dodol. Nah itu dia zaman sih.
Emang bisa dikasih dulu kan aturan untuk dodolan itu pangan itu basrel ini dodolan ini apa? Boleh. Kira-kira pokok joy berarti kan itu kocok ini. Gak inisiatif ini dodolan yang gue banter dodol darboan misalnya apa liane apa tidak sesuai dengan apa model BMC apa sih BMC model kanvas ini kayak apa bisnis model kanvas itu kayak apa sih bisnis yang diajarkan dibuat kanvas itu kanvas kayak gambar gitu oh dirancang di kanvas mas bukan model bisnis kanvas jadi ini ditulis dengan kanvas kan model itu, model kayak apa? Model bisnis kanvas itu kayak apa? Langkah awal perencanaan bisnis dengan membuat 9 elemen BMC. Model kanvas. Ini tulisannya ini sendiri oleh diwaca BMC ini oleh diwaca bisnis model kanvas itu bodi mau pakai kabel bisa lu tak ngomong ya apa itu kaitannya dengan Usman itu kok harus menggunakan BMC kali itu kita merancang bisnis yang sudah ditentukan basreng gitu mau enggak ya kayak apa sih itu mau kanvas itu apa sih model kanvas itu kayak apa sih apa kudu aku kayak bingung apa kudu panganan apa piye dodol kacau gak oleh model BMC tapi dodol kacau boleh ya kan dari sini berapa paham siapa aku sih ini ada sih ayo 31 sejauh saya ikut toh saya ngirim yang ini tuh yo kan toh saya hitung lo yo itu toh lihat dulu ya draftnya saya apa setiap rencana kamu untuk pembuatan itu memang harus ada draftnya Wono seller supplier apa kudu ono PO apa kudu ono ketentuan itu misalnya kamu merencanakan diri tak pakai BMC itu ya apa misal monggo jawab nah kamu dikasih draftnya itu kayak apa untuk membuat PPT ini draft itu apa ya Pak ya? jangan Jadi gambaran paparannya. Baik kamu sempat masukkan dari jurusan kamu harus membuat PPT dengan judul usaha model Busman gitu, dari Busman gitu. Diberitahu nggak sama judulnya? Dikasih arahan gimana sama judulnya? Coba aja harus menjadi orang nggak apa kontak kalau nggak kalau apa kontak kerubu apa kon jurin apa kon ngoyo apa kon itu kopi. Masih lo
ngomong saya iso. Kemarin saya tanya Pak Gubernur, Gubernur itu katanya itu tema apa? Itu dirasain bukan jujur. Itu dah. Ya kan. Kalau apa lagi? Apa tadi Pak? Aku sampai ngatur. Bisa dipotong montol itu. Bisa dibilang. Kamu diarahkan sama jurusan buat TPT ini bagaimana? Apa harus semuanya pajak sama ya pakai usaha dengan model kita. Menurut aku itu BM semua loh. Kayak aneh emang sudah dikasih draftnya dari jurnal seperti itu. BMC itu ada model kanvas, ada template-nya itu. Dikasih template video. Kalian tinggal misalnya kayak gaya guru orang enggak. Soalnya akhirnya podo colong-colong yang nyepre, akhirnya podo model gini podo ini. Ini modelnya ini kabeh. Sepertinya harus pakai MC Pak. MC. Lalu maksudku ngomong pertahanan organisasi itu, Pak kan ya betul. Karena MC itu sangat penting Pak buat langkah awal memulai bisnis seperti anu Pak. Ngomong. Tuh, foto apa sampean. Saya terargumentasi. Karena saya dengarnya itu saya sama Pak itu pakai bensin bisa ngomong itu saja. Ya, saya bukan apa supaya apa yang kamu kerjakan ini kamu pahami dulu, supaya nanti kamu tambah enak melakukannya. Bukan saya mencari kesalahan kamu enggak. Saya minta ilmu supaya kamu punya suatu wawasan. Kenapa kamu harus begini? Kamu juga harus jadi kritis. Iklimmu isi supaya kamu jadi kritis. Ya, kalau ini sudah berkembang, kamu mau usaha apa itu jadi dulu. Karena punya konsep, punya jasa tadi. Nekat dulu. Kamu bikinnya bisa-bisanya kayak apa? Kurang lebihnya itu gampang. Salah, mesti salah. Tidak itu. Supaya ada bimbingan yang masuk. Nekon benar. Yang saya khawatirkan, kamu takut salah. Ya, kalau kamu takut salah berarti kamu tahu benarnya. Jadi ngomong aja. Kalau ada pertanyaan silakan jawab semampu sekolah gitu. Kalau salah, dikoreksi. Koreksi itu mahal harganya buat. Terakhir, rajinlah berkomunikasi dengan siapapun. Untuk membiasakan kamu berdiplomasi. Kamu nih ngomong baik Jowo enak, tapi begitu ngomong baik guru, buat senang. Apalagi kamu nggak dari produksi, makanya berlatih nanya atau Pak Kakir nanya kok Bu, Pak gimana mau bimbingan ini sering. Akhirnya nanti kamu akan terbiasa. Sehingga kalau kamu nggak kayak gini, nggak pernah kaku. Sampaikan dengan jelas ya. Oke, terima kasih, semangat terus, semoga sukses selalu. Ya. Kalau saya duit toko ya, ada yang punya toko. Karena ini kelompok terakhir, mungkin kita cukupkan sampai di sini karena di sana sudah menjadi orang lain. Iya. Tetap semangat, walaupun tidak punya penimbangan. Nah, Itu hanya sekali, jangan lupa bahagia. Kita butuh kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.